Sore itu, Owi berjalan keluar dari sebuah gedung perkantoran dengan langkah gontai. Kemeja putih formal yang dikenakannya terlihat kusut, lengan panjangnya berlipat seadanya. Menandakan seharian penuh ia habiskan untuk wawancara kerja yang entah keberapa kalinya. Ia menenteng sebuah map lusuh berisi berkas lamaran. Wajahnya letih namun tetap berusaha tegar. Jalanan kota yang ia lalui terasa sepi, hanya sesekali kendaraan yang melintas. Saat ia menatap ke kiri dan kanan, pandangannya jatuh pada seorang kakek tua dengan motor butut yang tanpa terparkir di tepi jalan. Kakek itu mengenakan helm hitam tanpa kaca, sehingga wajahnya terlihat jelas, penuh keriput, namun ada sesuatu di matanya yang dalam, seakan menyimpan sebuah kisah. Owi mendekat dan bertanya pelan, "Pak, bisa antarkan saya pulang?" Kakek itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lalu menyalakan motornya dengan suara berderak berat. Owi yang duduk di belakang ikut mengenakan helm hitam yang diberikan kepadanya. Tidak ada kaca pelindung sehingga wajahnya terekspos angin sore yang mulai dingin. Jalanan lengang membuat suara mesin motor terdengar begitu jelas, bergema di antara gedung-gedung kota yang seperti ditinggalkan. Sepanjang perjalanan, Owi mencoba membuka percakapan, tapi kakek itu hanya menjawab dengan senyum samar. Baru setelah beberapa menit, tiba-tiba kakek itu bersuara berat. "Nak, tahukah kau tentang letusan gunung yang hampir menghapus umat manusia?" Owi seketika terkejut. Pertanyaan itu sama sekali di luar dugaan. "Gunung apa, Pak?" tanyanya sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan agar lebih jelas mendengar. Suara kakek itu dalam, berat dan bergema, seolah bukan sekedar cerita biasa. "Gunung Toba. 74.000 tahun yang lalu, ledakan itu bukan hanya meruntuhkan puncak gunung, tapi mengguncang dunia, mengubah iklim, bahkan hampir melenyapkan manusia dari muka bumi." Suasana sore yang tadinya biasa saja mendadak berubah mencekam. Angin terasa lebih dingin dan jalan yang sepi membuat narasi kakek itu seperti gaung dari masa lalu. "Bayangkan sebuah gunung yang menjulang megah," lanjut sang kakek. Matanya menatap jauh ke depan. "Ratusan tahun ia tidur menyimpan tekanan yang tak seorang pun tahu. Hingga suatu hari tanah mulai bergetar. Retakan muncul, suara gemuruh terdengar dari perut bumi. Lalu ledakan pertama meletus. Batu-batu sebesar rumah terpental ke langit. Awan panas menyapu segala yang ada di sekitarnya. Hewan-hewan mati seketika. Hutan hangus terbakar, dan itu baru awalnya, Nak. Yang sesungguhnya baru saja dimulai." Suara kakek menurun di akhir kalimat, membuat bulu kuduk Owi merinding tanpa alasan yang jelas. Kakek itu terus berbicara, suaranya serak namun penuh tekanan. Letusannya berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu. Abu pekat keluar dari kawahnya, naik ke atmosfer hingga belasan kilometer tingginya. Langit siang seketika berubah menjadi malam. Matahari lenyap dari pandangan, bulan pun tak terlihat. Bayangkan, Nak, dunia terperangkap dalam kegelapan. Udara dipenuhi dengan debu. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pasir. Suara dentuman tak pernah berhenti, seakan bumi sendiri sedang sekarat. Owi menggenggam erat map di tangannya. Dadanya berdebar. Kota yang sepi seolah ikut mendukung nuansa cerita itu, membuatnya seakan ikut menyaksikan bencana purba tersebut. "Abu itu," lanjut kakek, "jatuh bukan hanya di sekitar danau yang kini kau kenal sebagai Toba. Ia terbang terbawa angin, menyelimuti benua. Dari Asia Selatan, India hingga Afrika, semua tertutup lapisan kelabu. 3.000 kilometer jauhnya, tanah tetap diselimuti abu setebal beberapa meter. Pohon-pohon tumbang, sungai-sungai tersumbat, langit tetap kelam. Matahari tidak kembali bersinar selama bertahun-tahun lamanya. Itu yang disebut dengan musim dingin vulkanik." Angin sore makin menusuk kulit dan Owi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski kengerian cerita ini terus menghantui benaknya.
Kakek menoleh sedikit, menatap Owi dengan mata yang entah mengapa tampak berkilat. Mereka menderita paling parah. Mereka tak punya teknologi, hanya api dan alat batu. Bayangkan mereka mencari makanan ketika tanaman tak tumbuh. Hewan-hewan mati, sungai membeku dan hujan asam turun membakar kulit. Jumlah mereka menyusut drastis, dari ribuan mungkin jutaan. Hanya tersisa beberapa ribu yang bertahan. Itulah saat manusia hampir punah. Kita semua yang hidup sekarang adalah keturunan dari segelintir orang yang selamat dari neraka dunia itu. Owi terdiam. Merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia bisa membayangkan tubuh-tubuh kurus manusia kala itu yang tergeletak. Gua-gua penuh dengan keluarga yang mencoba untuk bertahan hidup. Dan anak-anak yang menangis kelaparan. Suasana mencekam itu seolah melompat dari cerita ke kenyataan. Terbayang dalam benaknya. Sementara itu motor tua terus melaju di jalan sepi. Hanya ditemani suara angin dan narasi kakek yang kian menancap di kepala Owi. Abu letusan Gunung Toba ditemukan di India, menutupi tanah setebal 6 meter. Di dasar laut ilmuwan menemukan lapisan debu yang sama. Bahkan di Greenland, inti es yang diambil dari kutub menyimpan jejak sulfur dan abu yang menandakan dunia pernah tercekik oleh bencana itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, dalam tubuh manusia sendiri ada buktinya. DNA manusia menunjukkan adanya penyempitan populasi. Hanya sedikit yang tersisa. Semua luka purba yang diwariskan secara turun-temurun. Owi menelan ludah. Cerita itu bukan lagi terdengar seperti dongeng, tapi kenyataan pahit yang membentuk sejarah umat manusia. Ia teringat bagaimana dalam wawancara kerja tadi, ia ditanya soal ketahanan menghadapi kesulitan. Tapi di sini ia mendengar tentang kesulitan yang jauh di atas luar batas imajinasi manusia. Apa artinya kegagalan kecil di kota sekarang dibandingkan dengan perjuangan hidup orang dahulu 74.000 tahun yang lalu? Kakek itu masih melanjutkan ceritanya. Ada ilmuwan yang menyebutkan Toba Catastrophe Theory. Menurut mereka, letusan ini yang membuat umat manusia hampir punah. Tetapi ada pula yang menyangkal teori tersebut. Mereka menemukan jejak manusia zaman dahulu yang tetap hidup di Afrika Timur, dengan budaya dan alat-alat yang masih berkembang. Jadi perdebatan ini masih ada, nak. Apakah benar kita hampir musnah ataukah manusia lebih tangguh dari yang kita kira? Suasana kota tetap lengang, lampu jalan mulai meredup satu persatu. Motor tua itu melaju pelan seolah memberi ruang bagi setiap kata kakek itu untuk meresap. Namun apapun jawabannya, kata kakek lirih. Kau harus tahu, Toba adalah salah satu letusan terbesar sepanjang sejarah bumi. Ia mengubah segalanya. Danau luas yang kini menjadi destinasi wisata adalah luka purba, kawah raksasa yang tersisa dari ledakan yang hampir menghapus umat manusia. Owi menatap sekelilingnya, bayangan gedung-gedung kota tampak lebih gelap dari biasanya, dan udara malam membawa rasa dingin yang tak biasa. Ada getaran halus di tubuhnya, entah karena cerita itu atau karena aura aneh dari sang kakek. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang tukang ojek bisa tahu cerita sedetail dan sedalam ini? Bahkan dengan nada suara yang seakan ia sendiri menyaksikan peristiwa itu. Ketika motor hampir mencapai tujuan, kakek itu berbisik pelan. Suaranya nyaris tertelan angin. Aku ada di sana, nak. Aku melihat langit runtuh. Aku merasakan bumi berguncang dan aku melihat manusia menangis sebelum akhirnya sunyi. Kau menyebutku hanya ojek. Tidak, aku adalah saksi dari masa lalu yang tak pernah pergi. Kata-kata itu membuat darah Owi seakan berhenti mengalir. Ia menoleh cepat, menatap wajah kakek itu. Namun matanya hanya menemukan tatapan kosong yang dalam dan tak terbaca. Motor itu berhenti di depan rumah Owi. Owi turun dengan tubuh yang gemetar. Kakinya nyaris tak sanggup menahan beban. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ketika menoleh, motor tua itu sudah hilang dari pandangan Owi. Menghilang tanpa jejak. Hanya suara mesin yang memudar lalu senyap. Owi berdiri di depan rumahnya, map lusuh masih dalam genggaman. Wajah pucat diterpa cahaya lampu jalan.
Malam itu ia sadar bahwa dunia yang ia kenal hanyalah bagian kecil dari sejarah panjang yang penuh kengerian. Dan entah kenapa, ia merasa cerita itu belum selesai. Karena di matanya, kakek itu bukan manusia biasa.